Selamat datang dalam pemaparan Cetak Biru Kinerja Gilingan. Hari ini kita akan membedah metodologi terpadu 3 pilar untuk diagnostik dan optimasi ekstraksi nira di stasiun gilingan pabrik gula. Pendekatan ini tidak hanya melihat angka operasional mentah, tetapi mengintegrasikan matematika termodinamika, aliran fluida, serta analisis efisiensi mekanis untuk memastikan setiap tetes nira terekstraksi secara maksimal. Mengapa kita membutuhkan diagnostik presisi? Karena kehilangan nira seringkali bersifat tersembunyi. Evaluasi kinerja tradisional tidak lagi cukup. Perlu dipahami bahwa setiap penurunan ekstraksi sebesar 1% berarti hilangnya tonase gula nyata yang signifikan secara finansial. Kita harus mengubah data mentah dari log operasional menjadi kerangka diagnostik yang mampu mendeteksi anomali sebelum kerugian finansial terjadi. Kerangka diagnostik kita terdiri dari 3 level hierarki. Pertama, pilar makro, analisa kurva Brix untuk mendeteksi gejala inefisiensi stasiun. Kedua, pilar meso, analisa faktor pemerahan atau X untuk mengisolasi kinerja mekanis pada unit fisik. Dan ketiga, pilar mikro, analisa faktor reabsorpsi untuk mendiagnosis kehilangan mikroskopis akibat dinamika ampas pada titik jepit roll. Ini adalah alur deteksi gejala, isolasi lokasi, hingga analisis akar masalah. Memasuki pilar pertama. Di sini, kita menetapkan batas teoritis berdasarkan 2 parameter operasional kritis, persentase air imbibisi dan kadar sabut tebu. Dari sini, kita mendapatkan rasio kritis atau nilai L. Rasio ini adalah komparator utama antara kondisi ideal secara matematis dengan realisasi di lapangan. Mari kita bedah dasar matematisnya. Formula ekstraksi teoritis ini bukan sekedar deretan angka, melainkan kurva kelulusan bagi setiap unit gilingan. Variabel ini memperhitungkan posisi unit dalam stasiun serta konstanta fisik ampas. Ini adalah standar emas yang kita gunakan untuk mengukur sejauh mana unit gilingan mampu menguras kandungan gula. Perhatikan area yang diarsir oranye. Jarak antara garis aktual dan garis teoritis adalah penyimpangan inefisiensi. Semakin lebar celah ini, semakin besar kebocoran finansial kita. Grafik ini secara visual memberitahu kita di unit mana tepatnya ekstraksi kita mulai gagal memenuhi standar teknisnya. Setelah kurva Brix menunjukkan adanya masalah pada unit tertentu, misalnya gilingan 3 atau 4, kita melakukan transisi diagnostik. Kita bergeser dari tren makro stasiun menuju fisika unit. Kita akan membedah anatomi fisik gilingan untuk menjawab pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Untuk menganalisis unit, kita harus memahami sumber fraksi nira. Ada nira dari roll muka dan roll atas, M, serta nira dari roll belakang dan roll atas, B'. Gabungan keduanya menjadi nira campuran, C, yang masuk ke talang. Memahami perbedaan kualitas Brix di ketiga titik ini adalah kunci diagnostik unit. Di pilar kedua, kita mengukur faktor pemerahan atau X. Nilai X merepresentasikan efektivitas unit dalam memeras nira. Untuk mencapai ekstraksi optimal, unit gilingan harus berada pada rentang kinerja 70 hingga 80%. Jika angka ini anjlok, unit tersebut dipastikan mengalami masalah mekanis atau setelan bukaan yang tidak tepat. Namun, sebelum kita mempercayai nilai X, data sensor harus divalidasi dengan hukum fisika pemerahan. Pertama, Brix nira belakang harus selalu lebih tinggi dari Brix nira muka karena tekanan yang lebih ekstrim. Kedua, secara matematis, Brix nira campuran harus berada di antara nilai keduanya. Tanpa validasi ini, diagnostik kita akan menjadi bias. Ada kalanya, faktor pemerahan terlihat normal, namun gula tetap hilang secara diam-diam. Inilah ancaman reabsorpsi. Saat ampas keluar dari titik jepit, ia mengembang seketika seperti spons dan menyedot kembali nira yang baru saja diperas. Kita membutuhkan metrik mikro untuk mengukur fenomena ini. Analisis pilar ketiga melibatkan dinamika yang kompleks, mulai dari variabel beban seperti kapasitas giling, variabel penggerak seperti putaran turbin, hingga dimensi fisik mantel roll dan kualitas ampas.
Semua data ini diintegrasikan untuk menghitung efisiensi di ruang sempit antara rol gilingan. Metrik utamanya adalah rasio volume atau nilai K. Ini adalah perbandingan antara volume ampas yang lewat dengan kapasitas ruang bukaan mekanis. Sederhananya, jika nilai K terlalu tinggi, berarti ampas terlalu sesak di dalam bukaan, sehingga efek spons atau reabsorpsi akan mendominasi dan menurunkan hasil perasan. Berikut adalah matriks komparasi standar toleransi reabsorpsi. Perhatikan bahwa setiap unit memiliki standar yang berbeda. Gilingan terakhir biasanya memiliki batas K yang paling tinggi karena tuntutan pemerasan maksimal. Jika nilai aktual melampaui standar ini, maka kalibrasi bukaan kerja wajib dilakukan segera. Sebagai penutup, jadikan analisis 3 pilar ini sebagai protokol harian di ruang kontrol. Langkah 1, deteksi gejala melalui kurva Briggs. Langkah 2, isolasi masalah melalui faktor pemerahan X. Langkah 3, temukan akar masalah pada rasio reabsorpsi K. Ingat, presisi diagnostik hari ini adalah jaminan tonase gula kita esok hari. Terima kasih.